karya Selvini Sembiring. Di sini saya akan membahas mengenai tentang jintan hitam ataupun yang sering disebut dengan Habata Sauda. Baik, di sini kita akan membahas tentang jintan hitam atau yang disebut nama latinnya Nigella sativa. Itu adalah ternak atau daun yang berbau segar dan bijinya itu mengandung minyak atsiri dan juga lemak. Jadi jintan hitam itu bisa digunakan untuk rempah-rempah dan juga campuran obat, seperti misalnya obat sakit perut. Jadi ternak itu juga merupakan rempah-rempah atau juga termasuk dalam tanaman obat. Jintan hitam itu merupakan rempah yang dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Jintan hitam itu berbentuk butiran biji berwarna hitam yang masyarakat mengenalnya untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Sekitar 32-40% jintan hitam itu mengandung minyak atsiri. Secara kimia, jintan hitam juga mengandung asam linoleat, asam oleat, asam palmitat, dan transanetol. Dan juga mengandung konstituen dalam jumlah sedikit seperti nigelisin, nigelidin, nigelimin, dan juga nigelimin N-oksida. Apa saja sih manfaat dari jintan hitam itu? Berdasarkan dari jurnal yang saya baca, ada beberapa manfaat jintan hitam. Yang pertamanya untuk mengobati hipertensi, mengobati kadar kolesterol tinggi, mengobati kadar gula darah tinggi, kemudian juga untuk melawan sel-sel kanker. Kemudian jintan hitam itu juga bisa digunakan sebagai penambah daya tahan tubuh. Jadi jintan hitam itu bisa juga digunakan untuk ibu hamil yang anemia, untuk menaikin kadar hemoglobinnya yang rendah. Selain makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta suplemen tablet Fe, jintan hitam juga bisa untuk menaikkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Jadi manfaat jintan hitam juga selain untuk menaikkan kadar Hb, jintan hitam juga bisa untuk menaikkan produksi ASI pada ibu menyusui. Efek samping dari penggunaan jintan hitam yang berlebihan bisa mengakibatkan pembekuan darah dan juga bisa mengakibatkan kram perut. Bagi ibu hamil, penggunaan jintan hitam harus sesuai dengan instruksi dokter juga, walaupun itu termasuk obat herbal tetapi harus dalam pengawasan dokter. Selain itu, efek samping dari jintan hitam yang dikonsumsi secara berlebihan juga dapat menimbulkan reaksi alergi seperti ruam-ruam di kulit ataupun reaksi alergi lainnya. Cara mengkonsumsi jintan hitam yaitu dengan cara direbus sebanyak 1-3 gram biji kering ataupun bubuknya, direbus ke dalam air rebusan selama kurang lebih 5 menit hingga mendidih. Kemudian itu airnya disaring menggunakan saringan, dipisahkan dengan bijinya, kemudian didiamkan hingga dingin lalu bisa dikonsumsi secara langsung. Dosis untuk mengkonsumsi air rebusan jintan hitam sebanyak 3-5 ml per harinya untuk mengkonsumsi jintan hitam itu sendiri. Kemudian jintan hitam itu juga ada yang berbentuk suplemen yang bernama Habata Sauda yang sering kita dengar. Jadi Habata Sauda itu juga termasuk jintan hitam karena mengandung biji jintan hitam di dalamnya. Jadi jintan hitam juga ada yang berbentuk suplemen selain yang biji dan bubuk. Jintan hitam juga memiliki bentuk yang seperti suplemen. Nah, suplemen sering disebutnya dengan sebutan Habata Sauda. Dan penggunaan Habata Sauda ini di setiap kemasannya tertulis baiknya digunakan berapa kali sehari. Kalau air rebusan jintan hitam itu banyak mengandung antioksidan yang untuk menangkal berbagai jenis sel jahat, bakteri jahat, untuk menangkal beberapa jenis penyakit. Selain itu, Habata Sauda juga yang di dalamnya mengandung biji jintan hitam bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta meningkatkan kadar hormon reproduksi yang dapat digunakan untuk memberhasilkan suatu program kehamilan. Cara pengkonsumsian Habata Sauda itu terdapat di dalam kemasannya. Setiap masing-masing kemasan Habata Sauda ada tertulis untuk dewasa bisa digunakan dalam 2-3 kapsul sehari.
Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengkonsumsi habatus sauda yang dalam bentuk suplemen kapsul. Dia kapsulnya seperti ini. Di dalamnya ada serbuk bubuk dari biji jintan hitam. Ini dikonsumsi 2-3 kapsul sehari. Jadi kesimpulannya, jintan hitam dan habatus sauda itu sama, hanya saja habatus sauda itu mengandung biji dari jintan hitam, berbeda dengan jintan hitam langsung. Jintan hitam langsung itu yang berbentuk biji berwarna hitam ataupun bisa dibuat seperti bubuk. Jadi kalau habatus sauda itu dibentuk dalam bentuk suplemen yang di dalam kapsulnya itu berbentuk bubuk-bubuk dari biji jintan hitam sendiri. Jadi jintan hitam ataupun habatus sauda yang biasa digunakan selain untuk obat herbal, jintan hitam ataupun habatus sauda bisa digunakan untuk pengawet alami dan juga untuk bumbu penyedap makanan lainnya. Jadi jintan hitam juga sudah banyak dicoba oleh masyarakat, baik dalam berbentuk biji yang direbus ataupun dalam berbentuk suplemen, banyak yang sudah dicoba oleh masyarakat. Jadi bisa dicari di internet, banyak masyarakat yang sudah mencoba dan merasakan manfaat dari jintan hitam ataupun biasa disebut dengan habatus sauda. Baik, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.